Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Provinsi Banten, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sepanjang tahun 2022 telah berhasil menjalankan program kerja sesuai tugas dan fungsi hingga berhasil meraih sejumlah penghargaan. Berikut deretan perolehan penghargaan yang diraih BPKAD Provinsi Banten sepanjang tahun 2022. Juara pertama tata kelola pemerintahan. Pada tahun ini BPKAD Provinsi Banten mendapatkan juara pertama dalam bidang tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Penghargaan itu diberikan secara simbolis oleh PJ Gubernur Banten Al-Muktabar kepada Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti dalam acara penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Banten pada Senin 31 Oktober 2022 di Pendopo Gubernur. Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti berharap penghargaan yang diterima BPKAD Provinsi Banten ini menjadi catatan positif, sehingga kedepannya dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, BPKAD Provinsi Banten diberikan kepercayaan dan penghargaan atas inovasi daerah dalam rangka laporan keuangan pemerintah daerah yang tercepat. Inovasi ini kita lakukan, kita ajukan sebagai salah satu bentuk terobosan. Pak Gubernur tadi sampaikan bahwa inovasi itu bukan berarti lahirnya sebuah aplikasi atau digitalisasi, tetapi bagaimana bentuk koordinasi, komunikasi, SOP yang kita lakukan sehingga kita mempermudah semua urusan menjadi lebih mudah. 2. Badan Publik paling informatif dari Komisi Informasi. Masih pada tahun 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten juga meraih predikat Badan Publik Informatif dan dinobatkan sebagai organisasi perangkat daerah terbaik di lingkup pemerintah Provinsi Banten. Predikat informatif yang diraih BPKAD Banten terungkap dalam acara penganugerahan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Banten. Dalam kegiatan penganugerahan keterbukaan informasi publik tersebut diketahui sebanyak 111 badan publik mengikuti monitoring dan evaluasi KI Banten pada tahun 2022. Badan publik itu terdiri dari OPD di lingkup Pemprov Banten, pemerintah kabupaten kota, 24 lembaga non-struktural, 18 BUMD dan 12 partai politik. BPKAD Banten menjadi badan publik paling informatif dengan nilai tertinggi dibanding OPD lain dengan nilai 94,41. 3. Raih penghargaan pengendalian laju inflasi dari Kemenko. Masih di tahun 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan hadiah berupa dana intensif daerah atau DID sebesar 10,37 miliar rupiah untuk Pemprov Banten pada tahun 2022. DID tersebut diberikan kepada Pemprov Banten sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan menekan laju inflasi dari Mei 2022 hingga Agustus 2022. Dalam melaksanakan tugasnya membantu gubernur dan wakil gubernur yang dalam tahun ini diisi oleh PJ Gubernur Banten Al-Muktabar, BPKAD telah juga membantu terwujudnya pengalokasian penyusunan anggaran untuk dana cadangan Pilgub Banten 2024 sebesar 600 miliar rupiah. Bahkan pemerintah Provinsi Banten telah melakukan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait anggaran dana cadangan untuk Pilgub Banten 2024. Rina mengatakan penghitungan dana 600,1 miliar itu sudah dibahas dengan KPU dan Bawaslu, termasuk dengan kementerian yang menyarankan harus dianggarkan dari APBD murni. Kemudian juga BPKAD telah membantu menyalurkan dana BTT 2% dari DAU dan dari bagi hasil pajak penggunaan BTT untuk bantuan sosial berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri sudah disampaikan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah bersama Forkopimda pada Senin 5 September 2022. Alokasi BTT tentunya diberikan kepada warga terdampak inflasi seperti sopir angkot, tukang ojek, nelayan, dan masyarakat lain berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Belanja tidak terduga untuk bantuan sosial warga terdampak kenaikan harga BBM. Jumlahnya 2% dari DAU dan dana bagi hasil pajak. Hingga September, Pemprov Banten melalui Bendahara Keuangan Daerah yakni BPKAD sudah menyalurkan bantuan kepada 2.409 keluarga penerima manfaat atau KPM di Provinsi Banten. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Kabupaten Serang 1.008 KPM, Kabupaten Tangerang 349 KPM,
Kota Tangerang Selatan 754 kpm, Kota Tangerang 298 kpm, Kabupaten Lebak 368 kpm, Kabupaten Pandeglang 7.887 kpm, Kota Serang 5.051 kpm, dan Kota Cilegon 319 kpm. Yang tak kalah pentingnya, masih pada tahun 2022, Pemprov Banten bersama Kejaksaan Tinggi Banten menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU di Gedung Negara Provinsi Banten. Dalam MOU ini, di sana juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Asdatun Kejati Banten dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dan Badan Pendapatan Daerah Banten. Isi MOU-nya antara lain pemberian dukungan data dan atau informasi, pengamanan pembangunan strategis, pelacakan aset, pemberian bantuan hukum, dan pertimbangan hukum. Setelah mengantongi surat kuasa khusus atau SKK dari Pemprov Banten, Kejati Banten telah menerima 4 SKK non-litigasi BPKAD terkait penyelesaian aset. 2 tindakan hukum lain dari BPKAD terkait percepatan penyelesaian proses sertifikasi tanah milik Provinsi Banten. Kejati Banten berhasil menyelamatkan aset dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Pihak Kejati juga berhasil menyelamatkan aset di Tangerang Raya melalui tindakan hukum lain berupa mediasi antara PT PLN dengan Pemda Tangerang Raya sebesar 69 miliar rupiah.